Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Karna Maiswaludin, saya Muhammad Samurta Ibrahim, saya Gentadi Falu Saputra, dan saya Lucky Wisniarabani. Kami akan menjelaskan mengenai sistem pemanen energi atau alat konversi energi dari energi air menjadi energi listrik dengan menggunakan prototipe yang telah kami bikin, yaitu prototipe kincir air. Oke, berikut adalah videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini adalah sistem mengubah energi potensial dan kinetik air menjadi listrik. Nah, untuk secara umumnya PLTA itu memanfaatkan ketinggian air untuk menciptakan tekanan yang memutar turbin. Nah, turbin yang terhubung dari generator menghasilkan listrik saat berputar. Nah, kemudian listrik ini ditransmisikan melalui jaringan listrik untuk digunakan. Nah, untuk kegunaan PLTA itu banyak. Yang pertama buat penghasil listrik, irigasi, kontrol banjir, terus ada pariwisata dan sumber air. Nah, PLTA itu memiliki peran penting pemanfaatan energi terbarukan dan mendukung keberlanjutan lingkungan dengan menghasilkan listrik tanpa emisi. Rumusnya kami gunakan 3 rumus. Yang pertama itu untuk menghitung daya air, yang kedua energi air, dan yang ketiga itu efisiensi. Nah, untuk rumus air kita gunakan P sama dengan Q kali Rho kali G kali H. Dan untuk energi air kita gunakan EP sama dengan M kali G kali H. Nah, untuk efisiensinya kita menghitung yaitu daya masuk dibagi daya keluar kemudian dikalikan 100%, atau daya generator dibagi daya air dan dikalikan 100%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen apa saja yang digunakan dalam sistem konversi berupa kincir air ini. Komponennya terdiri dari yang pertama kincir air itu sendiri, lalu ada belt atau sabuk, kemudian ada generator listrik, kemudian ada papan breadboard yang terdiri dari dioda, kapasitor, juga lampu LED. Lalu di sini ada sensor INA 219 dan yang terakhir ada Arduino Uno. Untuk fungsinya, yang pertama kincir air. Kincir air ini berfungsi untuk mengkonversi energi potensial yang dihasilkan oleh pergerakan atau aliran air menjadi energi mekanik. Kemudian energi mekanik tersebut dialirkan atau ditransfer melalui sabuk atau belt ini ke generator listrik. Jadi ketika kincir bergerak, belt tersebut memindahkan energinya ke generator listrik. Untuk generator listrik ini memiliki fungsi untuk mengubah atau mengkonversi energi mekanik yang dihasilkan oleh kincir air yang dialirkan oleh belt menjadi energi listrik. Kemudian dari generator ini energi listrik yang dihasilkan diberikan beban berupa lampu LED. Lalu untuk pengukurannya di sini menggunakan sensor INA 219. Sensor ini berfungsi untuk membaca, mendeteksi, mengukur besaran berupa aliran dan arus listrik. Kemudian di sini ada Arduino Uno sebagai controller dari sistem, berarti sebagai otak dari sistem pengukuran ini, baik itu mengukur mengolah data dari sensor maupun mengatur aktuator supaya berfungsi. Aktuator di sini ya LED. Oh ya, di sini juga ada kapasitor dan juga ada dioda. Kapasitor ini memiliki fungsi untuk menyimpan kapasitas listrik. Sementara dioda di sini memiliki fungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Dan hasil yang diperoleh dari pengukuran tadi kemudian
diolah, dianalisis, dihitung di laptop. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan data. Pertama, kita letakkan sumber air dengan ketinggian 1 meter dari permukaan kincir. Kemudian kita lakukan pengukuran debit dengan cara mengukur lamanya waktu pengisian. Setelah itu kita timbang untuk mengetahui berapa volume yang dihasilkan. Setelah diketahui semua, maka akan didapat debit adalah volume per waktu. Kemudian kita lakukan pengambilan data untuk mengetahui berapa tegangan dan arus yang dihasilkan. Dan di sini kami menggunakan Arduino dan sensor daya yaitu INA291 untuk memudahkan pengambilan data. Data akan diambil melalui serial monitor. Kemudian hasil baca dari serial tersebut kita akan olah di Microsoft Excel atau spreadsheet. Pengambilan data dilakukan selama 10 menit dengan interval 1 detik. Dengan banyaknya data yang dapat diambil berkisar kurang lebih antara 600 kali pengambilan data. Di sini kami menggunakan LED sebagai beban. Dan untuk mengetahui beban maksimum, kita akan jumper langsung tanpa menggunakan LED, yaitu dengan cara short circuit. Dari situ dapat diketahui beban maksimum yang dihasilkan oleh kincir air tersebut. Setelah itu kita akan lakukan pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet. Oke, sekian penjelasan mengenai teknik pengambilan data, dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis dan kesimpulan. Saya akan menjelaskan analisis dan kesimpulan. Pada hasil dan analisis dari hasil pengambilan data selama 10 menit diperoleh debit air, volume air. Untuk debit air, volume airnya terdapat 978 gram. Lalu untuk waktu pengisiannya 4 detik. Untuk debit airnya 0,2445 liter per second. Lalu dalam daya dan energi air didapatkan massa sebesar 0,978 kg dan gravitasi 9,8 meter per second, ketinggiannya 1 meter, densitas airnya 996 kg meter per kubik. Lalu energi yang didapatkan 9,5844 joule, daya 2,3 watt. Lalu dari hasil dari pengambilan data generator, tegangan maksimumnya sebesar 1,06 volt, arusnya 34,30 mA, dayanya 52 mW. Untuk rata-rata di tegangan 1,04 volt, untuk arusnya 14,72 mA, dayanya 15,25 mW. Untuk efisiensi sistem daya generator 52 mW dan daya air 2,3 watt, sedangkan didapatkan efisiensi 2,18%. Lalu dari grafik yang ada di pengolahan data diperoleh hasil tegangan konstan dan arus naik turun mengikuti beban. Dari kesimpulannya, dari besarnya daya air sebesar 2,3 watt, energi yang dapat dikonversi menjadi listrik hanya sebesar 2,18%, dan sebesarnya energi listrik yang dihasilkan adalah 52 mW. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.